informasi rumah sakit dan praktek statistik rumah sakit. Jadi mungkin untuk statistik di Fasiankes lain atau di Puskes ya, itu sangat sederhana. Sepertinya tidak perlu detilkan. Kalau statistik rumah sakit ini memang sangat unik ya, sangat complicated sehingga perlu diujikan. Ya, di dalam teorinya, jadi nanti ada ujiannya itu ada dua. Ada teori itu berarti sistem informasi rumah sakitnya, ya itu penjabarannya berkaitan dengan statistik di Fasiankes. Jadi bukan hanya di rumah sakit, di Fasiankes lain seperti puskesmas itu kalian juga harus tahu, walaupun mungkin hitungannya sederhana ya, atau mungkin nggak ada, mungkin hanya sekedar teori aja yang ditanyakan ya. Jadi soal saya itu ada 50 ya. Sebenarnya hitungannya juga ada, tapi kalau menurut saya berapa persen ya, mungkin ada sekitar 30% ya hitung-hitungan. Kalau kalian menguasai, tentunya itu bisa dikerjakan dalam 1 menit. Makanya menguasai dulu ya, nanti baru ketika membaca soal kalian bisa baca ya, dan rumus-rumus itu bisa muncul di otak kalian. Jadi memang harus menghafal rumus ya, setidaknya dalam 3 tahun kalian belajar ini sudah ada rumus-rumus yang nempel di situ ya. Belajar sistem informasi rumah sakit baru semester kemarin ya, kalau nggak salah. Iya, Bu. Iya. SIK. Kemarin secara online lagi ya? Iya, Bu. Kira-kira ya ini nggak melengket nggak? Enggak, Bu, soalnya pas pusing. Melengket? Pusing, Bu. Oh, ambiar ya? Ambiar. Saya mau presentasikan ini dulu ya, PPT. Ini kalian terlihat nggak ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, bentar. Apa ya ini? Bentar. Presentnya kok hilang ya saya di sini? Apa tidak bisa diklik? Kenapa ya? Masa sih, Bu? Jadi kayak apa tuh? Kayak yang nggak bisa diklik itu. Jadi kayak bukan ibu hostnya ya, Bu? Kenapa ya? Ada yang paham nggak nih? Seperti terkunci ya, sebentar. Kenapa ya? Ini kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum juga.
Kenapa ya ini? Tadi sudah saya buka, terus saya mau buka lagi, tiba-tiba ini berarti kan seharusnya sudah tampil ya. Iya. Ini sudah saya buka padahal. Tapi kenapa nggak ngeling ya? Oke, gini aja. Baik, gini aja. Kita keluar lagi dulu. Saya coba. Nanti buka Baru lagi. masuk lagi, Bu. Ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Lift dulu ya, Bu. Keluar dulu. Ya, Bu. Halo? Halo? Sudah terdengar? Ya, Bu. Oh, sudah ya? Oke. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Iya, kelihatan. Ini masuk nggak pakai saya add ya? Udah otomatis ya? Oke, udah 22. Bisa, Bu. Otomatis ya ini ya. Jadi saya kemarin pakai schedule bikinnya. Oh, gitu. Ini agak baru juga, tapi harus dibiasain katanya. Karena nanti seperti itu pada saat semester 3 ada pertemuannya, jadi beda dengan yang kalian kemarin. Oh. Kalau kalian kan harus online aja kan, nggak ada ketemu kalau dosennya mau ketemu ya ketemu gitu ya. Iya. Kalau sekarang wajib, jadi sebelum sebelum mulai perkuliahan, kemudian mau UTS, mau UAS itu ada pertemuan, jadi untuk sinkronisasi katanya. Oh, gitu, Bu. Ya lebih bagus lah ya. Kalian percobaan ya. Betul. Tapi kemarin Bu Lili ngajarin SIRS-nya gimana? Kan Pakai online aja, Pak. Ada pertemuan kayak gini nggak? Nggak ada. Online ada. aja, nggak ada. Baca PPT, baca modul gitu aja. Iya, semua mata kuliah kan sama, Bu. Bu Lili, semua mata kuliah nggak cuma Bu Lili, Bu. Kalau saya ada ketemunya pakai Zoom. Oh, semester kemarin yang terakhir kita itu nggak ada, Bu, semua mata kuliah. Iya. Jadi hebat juga ya. Kalian lulus gitu ya. Keren. Tidak perlu pakai tatap muka tapi lulus. Insya Allah ini ujiannya gampang berarti. Jadi saya ini dulu statistik itu udah makanan sehari-hari ya. Bekerja 6 tahun di rumah sakit. Ya kalau kepala itu yang ngurusin semuanya ya, termasuk pelaporannya juga dibikin ya. Kalau jadi kepala itu udah mumet lah, semuanya harus dikerjain. Jadi mudah-mudahan nanti mungkin gaya saya sama Bu Lili beda, tapi mudah-mudahan bisa dicerna ya. Kemudian saya punya buku referensi ya yang saya pakai. Nah, di sini referensi yang saya pakai
itu dari buku Bu Gemala, punya buku Bu Gemala? Yang mana ya, Bu? Yang warna apa ya? Terus saya punya kebetulan kebanjiran ya, bentuknya jelek sekali. Tapi judulnya ya, sebentar. Judulnya itu Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Yang kuning, Bu. Yang ada kuning ya, betul. Kuning depannya. Ya. Ada kan itu dibagi dulu beli seperangkat ya, Bu, kalau pedoman itu. Oh, beli sama siapa? Bu Gemala. Tunggu deh, Bu. Iya ya. Bentar deh, Bu. Bukunya ini bukan. Ya, oke. Saya rasa kita mulai saja ya. Iya bener, Bu. Manajemen pedoman informasi kan, Bu? Buku malah punya kok, Bu. Punya, ya itu ya buku salah satu dari referensi yang saya pakai ya, tentang statistik di situ banyak. Di IFHIMA juga ada, tapi kita pakai yang terutama yang Indonesia pakai lah ya. Oke, saya buka lagi ya ini PPT-nya. Ya, terlihat ya? Sudah, Bu, terlihat. Oke. Jadi kita masuk ke pengayaan PPK Sistem Informasi Rumah Sakit. Ini nanti bekal kalian untuk melaksanakan PPK teorinya ya, ujian teorinya. Jadi ini masuk ke dalam kompetensi ke-6 dari seorang PMIK, yaitu tentang aplikasi ilmu statistik, epidemiologi, dan biomedik. Jadi hanya beberapa aja ya, jadi ilmu statistik aja di sini. Nah, di sini apa yang akan diuji di sini adalah ada 2 ya, statistik Fasiankes dan Barber-Johnson. Ini teori dan prakteknya ada. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa data dan informasi itu tentunya sangat berhubungan dengan pasien ya, kalau di layanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, di klinik, di dokter praktek ya, yang ada rekam medisnya. Kemudian data ini adalah mewakili fakta ya, dan pengukuran dasar. Jadi ada elemen data di situ. Sedangkan informasi ini adalah sudah menjadi informasi ya, data yang telah dikumpulkan ya, kemudian digabungkan, kemudian dianalisis ya, ditafsirkan, kemudian diubah menjadi bentuk ya, entah itu hasilnya berupa tabel, grafik ya, itu diinformasikan menjadi untuk mencapai tujuan yang spesifik. Jadi rekam medis ini adalah gabungan data ya, baik data berupa data data demografi ya, data mungkin data hasil-hasil pengukuran ya, hasil lab ya, tensi gitu ya, dan juga berupa data penyakit ya. Nah, inilah data. Nah, sumber data sendiri itu ada primer dan sekunder. Ini pelajaran metode mungkin sudah diberikan ya. Kalau di rumah sakit itu primer berarti sumbernya langsung, yaitu di rekam medis pasien. Kemudian yang sekunder yang mana? Sekunder itu adalah yang kita dapat dari hasil penghitungan orang lain. Misalnya kita dapat hasil angka obat-obat yang generik itu dari farmasi gitu ya. Kemudian kita dapat data pemakaian torak ya, pemakaian kalau di
ronsen itu ada yang apa ya, yang ini yang kontras itu apa namanya, foto ya, foto. Nah, itu kan ada tuh laporannya di RL. Nah, itu kita dapat dari radiologi ya. Kemudian dari laboratorium itu adalah pemakaian zat-zat kimianya ya yang dipakai itu ada. Jadi semua laporan itu pusatnya adalah di rekam medis, dan pengumpulan datanya itu ada yang langsung kita kelola sendiri, kemudian ada yang kita dapat dari kegiatan yang dikumpulkan, dilaporkan oleh unit-unit yang berkaitan tadi ya, diantaranya. Kemudian ada fisioterapi juga seperti itu ya. Nah, ini kalau variabel itu adalah karakteristik yang diamati. Kemudian pengukuran itu ada nominal, ordinal, interval, rasio ya. Ini sudah kita pelajari ya. Kemudian pengukuran statistik. Nah, ini mungkin saja rasio, proporsi, rate ya, mean, median, modus ini juga nanti kita tampilkan di laporan kita ya. Tentunya ini kalian baca ya di buku yang bergemala. Kalau mean itu seperti apa ya? Mean itu apa? Ada yang tahu? Men apa? Nilai apa, men? Median? Nilai rata-rata. Apa? Men itu nilai rata-rata. Kalau median nilai tengah. Oke, modus? Modus nilai yang paling banyak muncul. Oke, ya. Jadi ini juga prakteknya kita sudah buat ya di pelaporan nanti di layanan rumah sakit. Misalnya kita mau melihat berapa sih rata-rata kunjungan di radiologi gitu ya, itu pakai nilai ukuran tengah ya, yang mean ya. Kemudian median, tadi apa median, Sri? Median itu nilai tengah, Bu. Nilai tengah ya. Kemudian modus yang sering muncul, misalnya dokter mana sih yang sering praktek gitu ya. Nanti di soal bisa aja ada nih ya. Kemudian data yang baik itu adalah mengandung unsur apa itu? A apa? Apa ya? Ada yang tahu? V? V apa? T apa? R apa? V valid, R reliable. Terus T? Apa ya Bu ya? Kalau V valid, T trust terpercaya, R reliable. Salah nggak Bu? Waktu ya, tepat waktu. A-nya apa? Akurat. Ya. Ya, itu data yang baik ya. Nah, kemudian kita bicara Juknisir. Ya, ini masih menggunakan 2011 ya ini. Apa saja yang ada di dalam laporan ini? Ada yang tahu? Sistem informasi rumah sakit apa saja? Semua unit yang melayani ada ya, dari RL1 sampai RL5. 5. Ya, itu semua ada laporannya di sini. Dari UGD ada, dari radiologi ada ya. Ya. Jadi semua layanan itu yang ada di rumah sakit itu harus kita laporkan ke Kemenkes ya. Nah, mulainya dari mana itu laporan? Dari sensus harian. Sensus itu tidak hanya dirawat inap ya, ada juga di rawat jalan. Nah, jadi ini ada semua. Jadi namanya ini apa ya? Instrumen pengumpulan datanya adalah menggunakan sensus. Nah, kebetulan yang saya tampilkan ini adalah sensus harian rawat inap. Dimulai dari pendataan inilah ya, semua laporan rawat inap akan diinformasikan. Kita akan lebih detail di praktek nanti ya. Jadi ada namanya sensus rawat inap. Ini dibuat di mana? Di klinik Bu. ruangan perawatan. Jadi apa sih itu sensus rawat inap? Pemakaian tempat tidur. Ya, apa itu pemakaian tempat tidur? Yang dipakai dalam satu ribu. Ya, artinya itu adalah di sini kegiatan pencacahan. Ya, pencacahan itu apa ya?
dirinci ya pencacahan atau penghitungan pasien rawat inap yang dilakukan setiap hari ya pada sebuah ruangan rawat inap ya, yang isinya apa aja? Mutasi ya, pasien masuk tadi ya, kemudian pasien apalagi? Pasien masuk, pasien keluar, pasien semua mutasi ya. Mutasi itu artinya ya, mutasi itu artinya apa ya? Rotasi dari kegiatan yang ada di ruangan tersebut ya. Selama berapa jam? 24 jam. Ya. Dari jam 00:01 ya sampai dengan jam berapa? Jam 23. 23.55 ya. Itu kan 24 jam. Ya. Jadi sensus ini biasanya dilakukan baiknya pada tengah malam ya. Nah, yang di ruangan misalnya Jojo tuh. Tapi Jojo ada dinas malam juga nggak, Jo? Bu, ada yang minta di ACC, Bu, maaf. Oke. Ya. Saya stop dulu ya. Dulu. Oke. Jadi Jojo ada nggak di sini, Jojo? Jojo. Jojo, Joshua. Iya, iya Bu. Ya, Jojo kan di ruangan ya, Jo? Iya Bu. Ada dinas malam nggak? Aku iya ada dinas malam. Nah, dinas malam itu kalau sensusnya dilakukan jam berapa, Jo? Jam 23.59 ya Bu. Nah, ya. Jadi kenapa sih pada waktu jam segitu dilakukan sensus tengah malam ya? Karena di situ kegiatan pasiennya kan semua tidur ya. Iya. Iya. Ya, semua ada di tempat tidurnya masing-masing ya. Nah, di sini kan kita menghitung ya berapa pasien masuk kan di awal ya. Nah, pasien yang ada di ruangan itu kan pada saat mereka tidur kan kita enak ya ngitungnya. Oh, ada satu di kamar ini ada berapa kan kelihatan ya. Kalau pagi hari misalnya dini hari lah ya, dini hari jam 5 misalnya. Nah, itu misalnya baru dilakukan sensus. Nah, kalau kegiatan pagi itu kan kemungkinan dia sudah beraktivitas pasiennya kan. Mungkin saya nggak tahu ada pemeriksaan yang perlu di malam di subuh-subuh mungkin ya, entah karena fasilitas memang bisa jam segitu atau gimana. Jadi kalau udah mulai ke arah pagi itu aktivitas pasien sudah mulai berjalan kan. Dia harus ke kamar mandi, dia harus kemana, jadi nggak akan ada di tempat tidur lagi kemungkinan kan. Nah, dia bisa beraktivitas ke pemeriksaan penunjang, ke fisioterapi misalnya ya, atau ke kamar operasi untuk operasi. Jadi kalau pada siang hari itu sudah tidak efektif. Jadi bagusnya pada tengah malam ya. Walaupun pelaporannya nanti diberikan ke rekam medis itu pada shift paginya ya. Kenapa pagi? Karena sekalian tuh si suster kan pulang ya pagi-pagi yang shift malam, nah sekalian ngasih gitu ya biasanya seperti itu. Nah kemudian data-data itu ya untuk apa sih digunakan gitu? Digunakan untuk apa? Tujuan sensus itu apa? Untuk apa aja? Untuk mengetahui tadi ya bisa dilihat di PPT-nya tadi. Ada pasien masuk ya, berapa jumlah pasien masuk, berapa jumlah pasien keluar, berapa jumlah pasien yang meninggal ya. Kemudian untuk melihat juga tingkat penggunaan tempat tidurnya ya. Kemudian apalagi menghitung sarananya ya. Jadi ini tempat tidurnya bagaimana, apakah semua bagus semua atau tidak gitu ya. Oke, saya balik lagi ya. Nah ini ya, ini sensusnya tadi ya. Nanti dari sini saya keluar banyak soal nih. Ya nanti di praktek tolong diperhatikan. Ini saya teori dulu ya. Kalau teori berarti ya biasanya hanya sekitar pengetahuan tadi yang saya sampaikan ya. Nah dari sini nanti data-data itu kalau sudah kita rekapitulasi ya, direkap, ini kan baru satu ruangan ya. Nah, mungkin dalam satu ruangan itu kan ada banyak kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Kemudian VIP gitu ya. Nah, belum lagi ruangan yang lain ya.
Nah, semuanya harus direkap ya per ruang perawatan. Ya, kadang-kadang ada ruang perawatan khusus yang misalnya rumah sakit bikin penyakit dalam, penyakit apalagi anak ya. Seperti itu dan lain-lain. Nah, itu direkap ya, ada rekapitulasinya. Nanti di praktek kita akan praktekkan ya direkapnya. Nah, selanjutnya dari data yang sudah dapat tadi ya, kita sudah dapat rekapannya, nanti kita masukkan ke sini. Ke RL di sini apa? Rekapitulasi pelayanan rawat inap. Di sini ada jumlah pasien awal ya dan seterusnya. Nah, ini sama seperti yang ada di RP. Ini kita masukkan ya. Nah, kemudian kapan sih dilaporkan? Ada yang tahu? Kapan ini dilaporkan laporan ini? Laporan kegiatan pelayanan rawat inap ini dilaporkan periodenya kapan? Bulanan, mingguan, tahunan, trimester? Ada yang tahu? Hah? Kemarin udah lulus seharusnya. Nggak ditanya ya tentang periode. Oke. Jadi kalau ini laporan nya itu dibuat ada bulanan, ada tahunan ya. Sekarang kita menggunakan aplikasi BookDepCast namanya. Jadi yang bisa mengakses itu nanti orang pelaporan ya. Kalau kalian hanya bekerja di pendaftaran atau di pengolahan gitu ya, itu pengolahan maksudnya assembling, coding ya, itu nggak punya akses ke situ. Jadi ini yang punya akses adalah orang yang membuat pelaporan. Dari data ini ya, data RL1 ini, 31 ini, nanti kita akan menghasilkan indikator pelayanan rumah sakit, BOR, LOS, ya, BTO, TOI, NDR, GDR. Nah, ini ada maknanya, ya, ada artinya. Ini di teori suka ditanya, ya, apa sih itu BOR? Berapa standarnya, gitu ya. Jadi rumus ya, rumus nanti kalian harus perhatikan, ada dua, rumus yang ada di indikator, dan kedua rumus yang ada di Barber-Johnson. Sama-sama BOR, tapi ini rumusnya ada apa ya istilahnya, apa ya namanya, kode-kodenya yang berbeda ya. Jadi rumusnya berbeda, ada yang menggunakan kode ya. Di Barber-Johnson itu ada inisial-inisial itu yang harus kalian pahami. Arti dari itu nanti kita pelajari di sini juga ya. Jadi ini harus dihafal, ini keluar. Apa sih yang dimaksud dengan LOS, ALOS ya? Nah, bedanya apa tuh? Ada beda nggak? ALOS sama LOS. Lama rawat. Sama rata-rata Bu, beda. Beda Bu, rata-rata lama dirawat. Kalau lama rawat itu biasanya satuan ya. Misalnya nih, si A masuk tanggal sekian, pulang tanggal sekian. Nah, itu lama rawatnya sekian, gitu ya. Tapi kalau disebut rata-rata berarti banyak yang masuk di situ, ya. Contohnya kalau sensus itu kan ada kumpulan beberapa orang kan. Nah, itu disebutnya ALOS, ya bedanya. BTO, TOI, NDR, nah ini juga keluar nanti ya. Nah, ini ya, indikatornya apa aja sih? Nah, yang harus kalian hafal ya. Hafal ya. Jadi kalau TM kemarin hafal, berarti ini juga kalian hafal ya. BOR adalah bed occupancy rate ya, ini adalah orientasi pemakaian tempat tidur ya. Apa rumusnya ya? Di sini rumusnya adalah jumlah hari perawatan ya, dibagi jumlah tempat tidur dikali periode tidur, ya. Periode ini bermacam-macam ya. Iya Bu. Periode bisa harian, 1 hari. Periode juga bisa bulanan ya. Kemudian periode juga bisa tahunan. Ya, jadi kalian harus simak soalnya itu baik-baik. Apa sih yang dia tanya soalnya itu, penjelasannya tentang tahun apa tentang bulan, itu harus tahu. Kemudian, kemudian bulannya itu ada berapa hari itu harus tahu. Ada tekniknya. Ada. Nah, ya. Coba saya, tapi harus tampil nih wajahnya gimana? Bisa lihat saya nggak? Kelihatan nggak? Enggak Bu, saya doang. Belum kelihatan Bu. Kelihatan. Oke, jadi kelihatan? Yang lagi Bu. Hilang lagi Bu, tadi udah kelihatan. Oke.
Kenapa dia hilang-hilang ya? Udah nggak hilang? Apa masih hilang? Belum. Belum. Nah, Oke, sekarang silakan gini. Genggam tangan kalian, genggam tangan kalian, genggam. Ya, salah satu genggam. Ya. Ingat, ketika kalian mau menonjok orang, arti ini kita tidak menonjok orang ya. Itu tangan kalian itu kan yang tinggi, ada lekukan yang bawah. Ya, di apa ya? Telunjuk ya, mulai dari telunjuk. Ya, tinggi, bawah, tinggi, bawah. Udah perhatikan. Iya. Iya, Bu. Perhatikan, ya. Kalau yang tinggi ini adalah angkanya 31. 31. Ya. Yang rendah ini adalah 30. Kecuali Februari ya. Februari itu kan cuma 2 ya, 28 dan Iya, 29. 29. 29 itu jarang ya, tahun kebisan. Jadi kita bisa menghitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya sampai Juli. Nah itu yang tinggi-tinggi itu adalah angkanya, jumlah periodenya adalah 31 hari. Ya, 31 ya. Ya, Nah, Bu. yang bawah itu adalah 29 atau 30. Ya, seperti itu ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dalam penghitungan BOR tadi kita menggunakan periode. Ya. Jadi kamu nggak boleh lupa itu. Ya. Iya, Bu. Oke. Kembali lagi ke PPT ya. Nah, di sini udah kelihatan lagi? Belum. Udah, Bu. Udah ya. Oke, ini rumus BOR tadi ya. Ini ada indikatornya ya, 60 sampai 85. Ini adalah untuk indikator pelayanan. Jadi tadi saya udah ingatkan ya, ada 2 rumus ya yang harus kalian hafal. Pertama ini adalah indikator pelayanan rumah sakit. Yang kedua nanti adalah Barber-Johnson. BOR-nya berbeda lagi ya. Indikator signalnya berbeda juga ya. Kemudian ini ya, average length of stay ya. Jumlah lama rawat dibagi pasien keluar hidup dan mati. Ya. Kemudian ada lagi ini BTO ya. BTO ini adalah jumlah pemakaian tempat tidur. pemakaian tempat tidur ya. Nah di sini penghitungannya pasien keluar hidup mati ya dibagi dengan jumlah tempat tidurnya. Ya, oke. Jadi kalau dalam bulanan ini BTO-nya paling 5-6 gitu ya. Kali gitu ya. Tapi kalau dalam tahunan itu 40 kali. Kemudian TOY. TOY ini adalah turnover. Hari di mana tempat tidur tidak ditempati ya. Nah, ini idealnya 1 sampai 3 hari. 3 hari. Nah, ini berbeda dengan rumus Barber-Johnson ya. Jadi kamu pegangannya 2 rumus itu tadi ya. Nah, selanjutnya NDR. NDR ini adalah kematian lebih dari 48 jam. Dan saya nggak tahu, ini Bu Lili ada sampaikan nggak tentang spesifiknya di sini. Jadi kematian itu kan ada kematian gross ya, atau apa kematian istilahnya umum ya, kematian umum. Kematian umum itu macam-macam ya, kematiannya di IGD, kematiannya di ruangan kurang dari 48 jam, kematiannya lebih dari 48 jam di ruangan. Untuk NDR ini, ya kematian yang dimaksud di sini adalah kematian yang lebih dari 48 jam. Perlu diperhatikan nanti dalam soal, kadang-kadang suka ditampilkan kematian yang kurang dari 48 jam. Apakah itu berpengaruh? Ya, berpengaruh ya. Jadi kenapa sih kurang dari 40 jam itu berpengaruh? Karena sebenarnya kurang dari 40 jam itu belum bisa menilai efektivitas pelayanan di rumah sakit ya, misalnya baru datang. Bu, maaf suaranya putus, Bu. Enggak kok, bagus. Ya, nanti bisa didengar lagi di rekamannya ya. Jadi NDR itu untuk yang memunculkan angka kurang dari 48 jam kematiannya, maka ini harus dikurangi dulu. Ya, itu ya catatannya. Di sini sih tidak ditulis ya. Di sini maknanya benar lebih dari 48 jam. Tapi lebih dari 48 jam ini artinya harus dikurangi dulu dari kematian yang kurang dari 48 jam. Jadi kalau nanti ada angka kurang dari 48 jam yang muncul, maka kematian totalnya dikurangi dulu dengan yang kurang dari 48 jam. Jadi itu murni yang lebih dari 48 jam.
Kalau GDR nggak berlaku kayak gitu Kemudian ya, Bu? di sini di pasien keluar, ini kan hidup dan mati. Karena tadi kurang dari 48 jam itu harus dikurangi, maka ini pun harus dikurangi kematian yang kurang dari 48 jam. Nanti di prakteknya kita akan coba praktekkan ya. Kemudian ini angka kematian umum ya. Dan ini rata-rata dari jumlah kunjungan per poliklinik. Nah, ini ya RL ya. Saya sih tidak tanya detail RL sebenarnya, tidak banyak. Ini apa ya? Mungkin hanya apa ya sekilas aja ini. Nah di sini periode tahunan ya. Nah bulanan itu hanya RL 5 ya. Oke, lanjut ke sini. Nah, kita akan langsung ke grafik Barber-Johnson. Di teori saya juga mengeluarkan. Oh ya satu lagi sebentar. Di kematian tadi ya angka kematian NDR GDR itu ada satu lagi ya. Ada angka otopsi ya. Nah ini kalau coba dilihat apa Bu Lili memberikan nggak otopsi. Kalau nggak kamu cari di buku kuning tadi. Jadi kematian otopsi itu maksudnya di rumah sakit ya. Memang tidak semua rumah sakit itu ada otopsi ya. Tapi ada juga yang otopsinya. Nah otopsi itu sebenarnya ada dua ya. Ada yang datangnya dari pasien yang di dalam rumah sakit. Ada yang datangnya dari luar rumah sakit. Nah itu ya nanti harus diperhatikan. Biasanya kalau penghitungan sederhana itu menggunakan angka rata-rata ya. Misalnya sama seperti ini sih. Sama seperti ini kan jumlah pasien yang mati seluruhnya. Jadi misalnya jumlah yang di otopsi gitu kan dibagi dengan jumlah yang meninggal ya mati seluruhnya gitu ya. Jadi itu kemudian untuk konstantanya itu rata-rata menggunakan 100, angka 100. Kenapa 100? Karena umumnya kalau pasien itu masuk rawat itu rata-rata kurang lebih 100 lah satu hari ya. Jadi konstantanya dipakai menggunakan ratusan. Gitu ya. Kalau misalnya udah ribuan seperti ini ya, kayak gini kan udah ribuan ya. Tapi ini kan ada per 1000. Jadi kalau misalnya tahunan bisalah pasiennya lebih dari 1000 kan. Kalau harian atau bulanan kan masih ratusan lah ya angkanya. Jadi kalau laporan bulanan biasanya kalau rumah sakit menggunakan konstantanya 100 ya. Ini kemudian kita masuk ke Barber-Johnson ya. Ini ada ada langkah-langkah yang harus dibuat terlebih dahulu ya. Seperti ini nanti munculnya. Jadi dari sini ya kita harus menggambar sumbu X Y dulu ya. Di sini ada toy ya, toy ini X ya. Kemudian Y itu adalah alos ya. Kemudian kita gambar dulu garisnya. Biasanya garis bornya dulu ya, dia seperti kipas ya dari 0,0 ya X-nya. Kemudian beberapa gitu ya. Ini untuk Barber-Johnson titik bornya, untuk dapat titik bor. Kemudian untuk BTO, ya biasanya sama ya. Ini garisnya 12 sekian, nah ini juga 12 sekian ya. Jadi nanti kita akan dengarkan ininya ya, saya ada video. Nah ini parameter yang tadi, indikator untuk Barber-Johnson ya. Nah, rumusnya ada. Nah ini adalah indikatornya ya. Kalau bor di sini 75% sampai 85%. Biasanya saya untuk teori suka tanya-tanya yang kayak gini, hanya indikatornya ya. Kemudian ini rumusnya. Nah ini kita lihat di Barber-Johnson ini menggunakan simbol-simbol ya. Nah ini harus tahu PLTB ini apa ya. Nah ini bor rumusnya. Ada yang pernah lihat video nggak? Berapa Bu? Tahu nih misalnya nih belajar online bingung ya belajarnya gimana ya, bisa coba cari di YouTube, ada nggak sih? Ya di YouTube iya Bu betul. Nah, suka cari-cari ya. Nah saya nemukan ini tadinya kalau saya ngajar saya mau mahasiswa saya bikin kayak gini, tapi bukan ya kita ngikutin aja, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah ini ada satu sekolah ya, dia membuat tentang Barber-Johnson. Ini kalau nggak bisa disimak di sini nanti bisa lihat setelah ini ya. Iya Bu.
Saya nggak tahu suaranya bagus nggak. Sama sekali nggak kedengeran, Bu. Kita akan belajar tema kualifikasikan untuk bahasa, yaitu grafik dan perjalanan. Capaian belajar dengan keterangan O adalah operasi yang posisi, sedangkan A adalah jumlah terbaik yang kemudian kedua angka yang menunjukkan data kita harus pasien dirawat. Dengan rumus tabel O dari 345 dan keterangan O adalah rata-rata tempat tidur, sedangkan B adalah jumlah waktu yang keluar hidup maupun sedangkan angka 365 merupakan angka periode 1 tahun. Kalau dia tidak maka tolong didokumentasikan ya untuk di laporan itu ya. Siapa kemarin ya? JJ ya? Kenapa, Bu? Di foto gitu cek, kirim ke grup. Foto apa, Bu? Ini. Kegiatan kita ini. Keterangan B adalah jumlah tempat tidur masing-masing, sedangkan A adalah jumlah tempat tidur yang tersedia. Jadi kegiatan tersebut bisa ditentukan ya. Yang pertama B, yaitu persentase penggunaan tempat tidur yang hasilnya selalu tersedia. Dalam pada studi B, dan potensial apabila yang kedua, Hah? Kan? selanjutnya BPO dari angka 3,8 akan kita ubah menjadi untuk X dan Y rumusnya sama, yaitu positif. B adalah nilai jadi 31 dibagi 3,68 yaitu 8,4. Khusus untuk tabel sampel tidak perlu dirubah menjadi angka koordinat. Jadi, nilai adalah 5,8 sebagai koordinat titik Y, dan nilai kali 2,6 sebagai koordinat titik X. Setelah merubah menjadi angka koordinat, selanjutnya kita bisa mulai menggambarkan seperti ini. Langkah-langkah untuk menggambar grafik bergantung. Yang pertama, menyiapkan seperti ini. Yang kedua,
Dari titik fokus kedua garis tersebut, dan tariklah garis dari pangkal tujuh ke titik fokus. Daerah itu pun juga dibatasi oleh apelon 11 sampai 12 dan garis 1 sampai 3. Dan setelah itu ketemulah daerah divisionnya. Yang kelima, berhitung tentukan titik koordinat dari nilai indikator yang sudah kita hitung tadi. Agar lebih mudah, tinggal titik port, titik wujud, masukkan titik antrian, dan simbol X di titik 3,1. Tarik dari lurus ke kanan dan dari kiri ke atas. Kemudian, tarik titik kosong dari kedua garis tersebut. Dan tariklah garis dari pangkal tujuh ke titik kosong. Garis tersebut bernilai skor 69%. Untuk BTO, sungguh masukkan titik 8,4 dan ini buku masukkan juga titik 8,4. Garis garis lurus dan garis tersebut bernilai BTO 3,68. Untuk apelon titik dulu masukkan titik 5,8. Untuk sumbu ekstoi masukkan titik 2,6. Kemudian garis garis lurus ke kanan dan garis lurus ke atas. Oke ya, itu adalah video dari bagaimana cara membuat barbell Johnson. Pertama, tentunya kita butuh bor lossy ya. Jadi itu angkanya dari statistik rumah sakit yang kita buat dulu, baru nanti kita akan membuat sumbu untuk mendapatkan titik koordinatnya. Nah, ini menggunakan rumus yang di Barbell Johnson ya. Selanjutnya saya akan sampaikan ini dulu ya, contoh ya. Tadi mungkin kalau kurang jelas ya. Bisa kelihatan? Belum, Bu. Udah. Oke ya, di sini pertama ya tadi ya, sumbu grafiknya kita buat dulu ya, X, Y ya, itu menentukan toy-nya di sini, kemudian alosnya di Y ya, X-nya ini adalah toy. Kemudian setelah itu kita akan membuat yang kedua adalah gambar grafik 50 ya, kemudian gambar grafik 70, kemudian 75 ya, sampai dengan 90. Kenapa? Supaya kita bisa nanti mendapatkan titiknya itu mendekati ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari video tadi ya, bor yang dia dapat itu 69, tapi letaknya sampai ke sini ya, ke atas sini ya, harusnya kan dia di bawah sini nih. Kalau ke atas ini kan semakin mendekati Y ini, maka bornya semakin bagus kan, 90 ya, di sini 90 mendekati kan. Nah, itu kadang dipengaruhi karena ini dia sampaikan itu adalah laporan bulanan ya. Jadi kalau laporan bulanan tentunya titik ininya tuh nggak cocok gitu. Kalau tahunan bisa. Jadi baiknya sih kalau bikin bor itu, bikin Barbell Johnson itu adalah tahunan ya, perbandingan tahunan. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa harus dibikin dulu ya? Ini supaya tidak salah ini. Jangan sampai nilainya cuma 50 tapi letaknya di sini. Itu kan berarti udah acak tuh ya. Entah dari milimeternya ini ya yang salah ya, atau dari penghitungannya ya. Jadi setelah dibuat titik BTO tadi ya dengan ukurannya ya. Kenapa harus kita buat? Sebenarnya untuk menjadi patokan aja. Jadi patokan apa? Patokan bahwa ini BTO-nya harusnya garisnya di sini. Tapi kita dapatnya di mana? Sama kah atau tidak kah? Begitu ya. Misalnya ini BTO kita misalnya kita dapat berapa yang 30, dapatnya di sini gitu misalnya. Tapi kan mungkin perhitungannya yang salah gitu ya. Makanya kenapa dia harus dibuat dulu ininya
artinya apa, kuncinya gitu ya, supaya tidak bablas itu ukurannya ya. Jadi ini untuk praktek saya sudah siapkan. Kemudian contohnya ya, tadi setelah kita gambar ya, ini baru kita masukkan nilainya. Nah tadi contohnya mungkin seperti ini ya. Ini bor di sana disebutnya T ya, itu 69%. Toy ini disebutnya T 2 hari. Kemudian throughput BTO ya, itu 56%. Loss-nya 4,5 hari. Nah, di sini cara gambarnya ya, pertama kita harus tahu rumus LT. Jadi setiap bor, jadi kan tadi ada 2 garis ya. Ada bor, ini ya, ini kan bor. Kemudian ada BTO. Nah, titik koordinat itulah yang menjadi perhatian kita. Di mana garis bor, di mana garis BTO gitu ya. Makanya ketika dapat angka bor di sini, maka kita akan mencari LT-nya. Ya, garis loss-nya dan garis BTO-nya ya. Nah, di sini garis toy-nya, sorry. Nah, di sini ya contohnya yang tadi bornya dia 69 ya. 69 ini didapat menggunakan rumus statistik yang rumah sakit tadi ya. Nah, di sini rumusnya masuk nih, rumus dari Dr. Johnson ya. O itu disebutnya adalah bor. Jadi kalau 69%, maka O-nya itu masuknya adalah 69/100. Pak, ya gampang ya, 69/100. Pak, ya. Nah, ini masukkan ke rumus ya. Ini sebenarnya matematika dasar ya. Ya, ketika kita dapat ini ya, yang ada apa namanya? Pecahan ya, 69/100. Kok LT bisa ada di sini? Jadi rumus ini kan seperti ini dasarnya ya, 69/100A dikali 365, karena ini tahunan dibagi D. Nah, D-nya ini ya, supaya penghitungannya menjadi mudah, sederhana, naik ke atas. Ke atasnya gimana? Pindah ke sebelah sisinya. Jadi jadi L kali D ya. Nah, kemudian sisanya apa? 69/100A dikali 365 ya. Kemudian dari sini kita akan ini kan ada angka 100 ya, ini ya, di bawah ya. Jadi kalau penghitungan itu kan pecahan itu dibuat sederhana lagi ya, sesederhana mungkin supaya hitungannya gampang ya, seperti itu. Jadi ketika dia naik ke atas, yang 100 ini naik ke atas, maka yang ini ya, maksud saya 69/100 ini pindah ke sini gitu maksud saya, sebelah kiri, maka dia berubah apa namanya, pecahannya 100 dulu kan, 100 dibagi 69 dikali LT-nya tetap ada. Sehingga hasil yang di kirinya ini A kali 365. Gitu ya. Paham ya? Ini statistik sederhana pecahan ya. Supaya kita dapat mendapatkan angka bulatnya gitu. Jadi namanya angka untuk apa? Koordinat itu kan kalau bisa ukurannya mudah ya. Karena kita menggunakan miliblok kan ya. Nah, jadi ini juga sama ya. T dari sini ya. Jadi didapatlah di sini 3,1 L 6,9 T. Dari mana? Nah, ini ketika yang ini ya, kita rumus T masuk lagi A dikali O-nya tadi kan 69/100 A ya, dikali 365 D. Kemudian D-nya naik ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri, jadi T kali D. Kemudian ini A dikurang 69/300 A. Nah, kalau dalam perhitungan pecahan sederhana, misalnya ada yang seperti ini, maka ini kan A ini sebenarnya 1 ya. 1 itu apa? 100 dikurang, dibagi 100 ya, 1 kan. Nah, sehingga 100 dikurang 69 ya, ini kurang lebih ya, supaya apa titiknya tidak bingung, mungkin ini dibuatnya menjadi puluhan. Harusnya kan berapa di sini? 29 ya. 100 dikurang 69 berapa? 131. 31 ya. Oke, 31. Nah, ini dia satunya diabaikan. Kenapa? Supaya titiknya gampang gitu ya. Kalau pakai koma-koma mungkin agak susah gitu ya. Tapi kalau kalian mau menghitung real sih nggak apa-apa, 31. Ini bedanya tipis kok. Ya. Kemudian TD-nya kan udah naik ke sini ya, tinggal 300/100A. Nah, sama kayak tadi, supaya dia sama nih,
rumusnya dengan ini gampang gitu di apa datanya diseragamkan, maka ini naik lagi ya 100 dibagi 30 TB. Maka rumusnya ini sebenarnya sudah sama ya, sudah seragam kan? Ini kan sama kan? Ya. Kemudian baru kita sandingkan dulu. Jadi yang 100/69 tadi ini kita turunkan lagi LT-nya, kemudian TD-nya taruh di sebelah kiri. Nah, dari sini ada lagi perhitungan sederhana di sini ya. 69 di bawah kan ini per kan. Nah, dia naik ke kiri kan. Ya. Kemudian yang 30 ini naik ke sini kan. Nah, jadilah 3, ya atau 3 L dengan 69. Oke, gitu ya. 3,1. Ini 31 harusnya memang itu salah ketik ya. Jadi didapat ya titiknya ya, titik di bornya itu untuk 69% ini di bornya ya. Ini 3,1 ya, 31 loss ya. L sama dengan 69 toy ya. Jadi ketika dimasukkan ke titik maka 0,0 ya, 0,0 kenapa? Karena dia kan mulai dari titik yang paling bawah ya, seperti kipas. Ya. Kemudian 3,1-nya itu ada di rumus yang ini ya. Nah, 3,1 di sini ya. 3,1 sama 6,9. Kurang lebih di sini titiknya.